Inilah bergotong prajurit penyusuran, prajurit kebanggaan kita semua. Dalam rangka kita beribu kali kita bentuk bergotong prajurit kita. Sekilas bergotong prajurit kita adalah ini bergotong prajurit kita. Pemerintahan Kesultanan dan Kasunanan itu ada perjanjian di Pilah Nagari. Bergodo prajurit ini juga dipisah menjadi dua. Artinya di Kasunanan Solo bergodo prajurit Nitro atau namanya di sana adalah prajurit Nitro itu juga ada di sana. Demikian sekilas dari sejarah bergodo prajurit Nitro yang mengilhami kita semua sebagai warga kampung Nyutren. Untuk Bapak Agung Mujito untuk nanti mengambil pusaka. Bapak dan Ibu sekalian, inilah penerangan simbolis pusaka dari warga Nyutren yang nanti akan dijamas di bulan Sura ini. Dan sekaligus Bapak Eko Supiono untuk bisa nyondro jenis keris apa yang diserahkan oleh Bapak Ketua RPLK atau Bapak Ketua Panitia ini. Ampun. Ini membuka ini ada belakangnya di bagian bawah. Ini jadi yang di sini akan dicangkungnya penunjukan ini yang baik punya tapi awalnya seperti ini. Ini tulis dulu tergantung tiang itu. Tilam upi. Ya. Pamonnya ini pamon Melayu Kumurun. Jadi ini filosofinya bisa menurunkan emosi umat supaya menjadi orang sukses. Ini kita membuat ada namanya tangguh ini dikira sama Pajajaran. Seperti sama punya ibu. Jadi Majapahit ini. Iya. Sebelum Majapahit. Ya demikian gelaran warnanya warna gaya Nabi Jakarta dengan kayu timau karet kendit. Ini sangat mahal karena kita cari karet kendit seperti ini belum tentu nebang 10 pohon bisa mendapatkan seperti ini. Makanya kalau bisa mendapatkan kayu seperti ini pasti harganya mahal sekali. Oh baik, untuk spesifikasi kendit itu yang seperti apa toh? Kendit adalah ini seperti sapu ini. Oh hitam itu Pak? Ya hitam itu namanya kendit. Tapi bukan galih ya, kalau galih kan selatnya begini. Kalau ini selatnya begini tapi galihnya melintang. Jadi mengangkat selat. Ini yang bikin sangat langka. Terus ini namanya pembak selolok. Namanya pembak seloloknya ada logonya Keraton Hamengkubuwono. Sama tatanya ini kayak jeremut dengan bahan perak. Ini asing. Seloloknya disukup emas, awak-awaknya perak. Lalu ini gaganya, ini wondo itu model-wondonya ini model Amankurat. Karena disebut Amankurat karena soalnya agak di sini ada bentuknya. Kalau ini agak kurus ini mungkin bukan Amankurat. Ini bisa besar kepalanya, ini mendapat jalan. Ini terbuat dari daging gajah. Ini dia banding. Terus ini cincin ini yang mana kita
enggak yang mantang seperti ini nama disebut namanya enggak lugas. Tujuan dari Perak disebut Mas juga. Terus ini jenisnya Gayaman Solo atau Ngayuk Jawa? Gayaman Ngayuk Jawa. Jadi ini namanya air pisau untuk Ngayuk Jawa. Kalau itu yang dianggap paling baik, kayu adalah kayu Imowo. Sedangkan kalau untuk Lombok atau Solo itu adalah kayu Cendana yang ada paling. Jadi, ya demikian Bapak dan Ibu sekalian, ini ada simbolisasi daripada nanti bahwasannya keris pusaka. Nah, kalau nanti perda ini sudah selesai, bagaimana ini kampung akan menjadi basisnya untuk mengakses kebijakan dari sisi anggaran dari dana keistimewaan. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tidak punya kewenangan Pergub 100 tentang bantuan keuangan di kelurahan. Karena kita bukan kelurahan, kita ini kelurahan, sehingga kita tidak bisa mengakses bantuan keuangan seperti di kabupaten. Lalu di kota apa sebetulnya? Sebetulnya kampung. Yang paling dekat dengan kelurahan adalah kampung. Sehingga peraturan daerah yang sekarang dibahas ini mudah-mudahan akan menelurkan perwal di mana kampung punya eksistensi, punya kekuatan untuk mengakses anggaran. Untuk apa? Untuk mengekspor potensi yang ada di kampung. Terus ada pamor. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di bilah keris ini ada yang berwarna putih. Di bilah keris ini ada 3 material Bapak Ibu. Ada pamor, besi, kemudian baja nih Pak? Iya, baja. Ya, baja. Jadi baja ini berwarnanya keabu-abuan, terus besinya berwarna hitam, kemudian ada pamornya. Nah, pamor ini yang berwarna putih Bapak Ibu. Jadi di dalam bilah keris itu ada beberapa pamor. Jenis pamornya itu sangat banyak. Ada yang kulit semongko. Bapak Ibu udah mungkin sering mendengar. Ada belarak sineret. Sering Ibu ya. Kulit semongko, kemudian ada largansir. Jadi di pamor itu mengadopsi dari tumbuhan, terus hewan alam ya istilahnya Bapak ya. Ada dari hewan seperti ya beras utah juga ada. Jadi seperti ini Bapak Ibu bentuknya pamor. Jadi bentuknya seperti daun pelepah kelapa tapi dibalik. Kalau saya balik seperti ini nanti sudah beda lagi. Ini namanya pamor apa tadi Pak? Bukan apa? Belarak sineret, ya. Belarak sineret. Tapi saya balik lagi seperti ini sudah lain. Nogo rangsang. Ini pusaka warisan dari bapak mertua saya. Didapat beliau pada saat pemberontakan DITII. Ketika itu kebetulan bapak sebagai polisi saat itu melawan pemberontak DITII. Kemudian ada seseorang yang memberikan pusaka ini, namanya apa ya Pak? Saya juga kurang tahu. Ini nanti nuwun petunjuk dari Bapak Eko yang ahli dalam bidang pertulisan. Nah, kebetulan Bapak setelah pemberontakan itu pada tahun 1972 beliau diangkat menjadi Kapolsek Margansang. Selanjutnya yang kedua sekalian. Jadi kalau buka pusaka atau keris itu ya bukan tulisan tapi paromonya. Jadi ibu dari pemandu di sini ada namanya tangkring, ini dibaca. Terus juga yang dibuka bukan ini tapi
warna ini kalau sudah baru dilihat diamati. Kalau ini kami sebut atau laser, ini ada namanya kembang kacang, ini namanya patron karena pendek. Kalau panjang, kalau pendek namanya patron. Kalau tombak besar namanya tombak, kalau tombak namanya tunde. Ini ageman kakung apa putri Pak? Kalau Ini kalau patron ini bisa jadi untuk putri, karena ini dapurnya masuk kantong. Jadi ini kalau filosofi masuk kantong itu baik untuk usaha pertanian dan petani. tapi malah jadi kapolsek. Nah ini kan kapolsek kan tujuannya kan dapatnya sebelumnya itu. Oh ini. Juga masukannya juga bukan benar dimasukkan, tapi apa yang dimasukkan. Nah, derek di Jambas. Tambahan tadi namanya marokanya kecil, namanya maroko sandang walikat. Sandang walikat. Ya. Sandang walikat marokanya. Sandang walikat itu biasanya kalau di kantor dipakai untuk besar, jadi untuk dia. Ini kalau maroko yang begini. Ini juga kerja lurus. Di sini ada pengangkatannya. Kalau lurus ada pengangkatan, ada vegetal. Ini dapurnya. Dapur itu nama bentuk. Ini bentuknya namanya dapur sepanel atau dalam diperpanjang namanya sempono bener, sempono lurus Pak. Terus era pembuatannya di era siapa Pak? Tulisannya gini, ini pamon dulu Pak. Pamon, ini pamonnya kulit semangka. Kulit semangka Ya, pamonnya. pamonnya kulit semangka. Ini tangguh itu kira-kira buatan tahun apa atau zaman apa. Ini tahunnya buatan zaman tahun sebelum Majapahit. Ini wah ini Pajajaran dengan cerita tipis. Selalu kalau buatan ke Pajajaran itu tipis dan posisinya hampir di tengah-tengah. Kalau yang Mataram biasanya agak maju sedikit dan masih agak betul sedikit. Ini ternyata juga dan amunnya ke semangka. Ya, ini filosofi semangka ini adalah untuk angayoman atau kopi bunga. Nyutra budaya nawiji mangiya mulya gejok rasa ing kutha Ngaya Jakarta wis sesami ing barang beri nuri-nuri astari
Nah ini Pak Suci, kunjungannya pun dari wonten kunjungan Pak Suci ini nanti masih ada perjalanan lagi. Yang penting kan ini sudah ada ritual ya. Ayo. Berapa nih? Lagi PP kan lagi. Langsung jaya nih, langsung jaya mari di kono paling mencicil. Itu nanti biar dia bisa masuk. Yes. dulu baik. Oke.